Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Wahyu Diritonga kembali hadir dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mencari tahu seperti apa seorang tokoh kita satu ini, yaitu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu Bapak Ahmad Taufan Damanik. Dan beliau saat ini sudah ada di samping saya. Assalamualaikum, apa kabar Pak Ahmad Taufan? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik. Pak Taufan, selain sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kesibukannya di luar apa saja nih, Pak Taufan? Ya seperti biasa ya, kadang-kadang waktu senggang saya beberapa bulan sekali masih pulang ke kampus ya untuk berikan studium general kepada mahasiswa karena basic saya kan adalah dosen di satu universitas di Medan dan sebagai dosen ya. Dunia yang memang paling saya nikmati ya ketika mengajar. Ya. Kadang-kadang ada kerinduan untuk kembali ke kampus dan masih diberi kesempatan oleh kampus beberapa bulan sekali memberikan perkuliahan umum kepada berbagai mahasiswa. Oke, Pak Taufan ini kan lahir dan besar di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Boleh dong berbagi cerita masa kecilnya, seperti apa sih dukungan, motivasi orang tua, keluarga hingga Pak Taufan menjadi pejabat publik dan tokoh saat ini? Kedua orang tua saya pendidik ya, dan juga kakek saya juga seorang guru ya. Jadi memang saya datang dari keluarga pendidikan. Karena itu memang di rumah kami itu ada dorongan yang kuat dari kedua orang tua untuk belajar, ya, mengenal banyak hal. Satu lagi yang menarik tentu saja karena guru di rumah kami memang ada suasana yang terbuka. Untuk kita bertanya, bahkan juga berbeda pendapat. Gitu. Terutama saya dengan bapak saya itu selalu berdiskusi, berdebat, bahkan kadang-kadang berdebat ya, dan dia sangat demokratis untuk menerima itu. Beliau juga dulu mantan aktivis, ya, jadi dia memahami ketika saya jadi mahasiswa pun membiarkan saya untuk menjadi aktivis. Ketika saya ikut pergerakan-pergerakan politik misalnya, tahun 80-an, 90-an, beberapa kali saya ditahan, ibu saya menangis, tapi bapak saya bangga malah katanya, karena punya anak yang memiliki sikap menurut dia gitu. Meskipun dia tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang jadi sikap politik saya gitu. Karena dia PNS kan waktu itu, sementara saya dianggap sebagai aktivis yang anti pada pemerintah misalnya, melawan pemerintah gitu. Tapi dia katakan seorang anak muda harus punya sikap dalam politik itu. Dan itu dia tanamkan sejak kami kecil ya. Jadi buku-buku ideologi. Bapak saya seorang marhainis. Jadi karena itu dia sejak kecil memang membiasakan kami membaca buku-buku yang terkait dengan marhainisme, sosialisme misalnya, nasionalisme dan lain-lain. Dan semasa kecil apa sih yang menjadi impian ataupun cita-cita seorang tokoh kita kali ini, seorang Pak Ahmad Taufan Damanik? Iya, kalau anak muda dulu kan paling senang kan kepingin jadi pemain sepak bola kan. Gitu. Karena itu semua pasti anak-anak SMP ya, di awal-awal SMA pasti masuk klub sepak bola gitu. Di kota kelahiran saya Pematang Siantar ada banyak klub dan saya dulu ikut dalam klub sepak bola. Tapi belakangan saya menyadari bahwa mungkin itu bukan dunia saya ya. Artinya bakat saya terbatas. Karena itu saya setelah itu bercita-cita ingin jadi diplomat sebetulnya. Dan sempat hampir masuk ke Kementerian Luar Negeri jadi diplomat, tapi akhirnya mengurungkan niat karena saya tertarik pada penelitian. Dan penelitian saya bergabung dengan rekan-rekan aktivis, masuk dalam kajian-kajian ke desa-desa. Tapi saya kemudian memutuskan berkecimpung dalam aktivis hak anak ya, di perkotaan, jadi daerah-daerah slum area di Kota Medan maupun di beberapa daerah sekitar Sumatera Utara itu. Sampai sekarang Pak Taufan masih senang bermain bola? Oh masih, tapi sekarang udah sulit ya. Waktunya sangat terbatas. Waktu saya masih mengajar di Universitas Sumatera Utara, kami punya klub khusus untuk alumni-alumni dan juga kadang-kadang ada yang kita sebut sebagai klub yang di atas usia 40 ya. Beberapa pemain-pemain yang dulu top di tingkat nasional bergabung di situ, jadi kita lebih mudah bermain karena bersama pemain-pemain yang memang mantan pemain profesional. Tetap menjaga silaturahmi. Iya. Pak Taufan, selain sebagai Ketua Komnas HAM, Pak Taufan juga punya kesibukan dan tetap masih ingin mengabdi sebagai dosen. Lalu
bagaimana seorang Pak Ahmad Taufan Damanik ini membagi waktunya bersama istri, anak-anak gitu. Itu seperti apa caranya? Kalau dengan keluarga memang sejak dulu ya, saya kan sebagai aktivis, sebagai orang yang berkecimpung di berbagai organisasi, saya sudah terbiasa untuk berada di luar ya. Jadi saya memanfaatkan waktu-waktu yang kebetulan lagi bersama keluarga di rumah, itu pasti kita memang sangat memanfaatkan waktu untuk jalan bersama kah atau makan bersama gitu. Sekarang karena anak saya ada di kota yang berbeda, satu di Medan, satu di Bandung, maka satu-satunya jalan yang membuat kita selalu dekat itu adalah kami punya grup WA. Oke. Saya, istri saya, anak saya, dua anak saya, jadi selalu komunikasi di situ. Tapi sekali-sekali memang mereka juga atau saya yang berkunjung ya, ke anak-anak saya. Untuk saat memanfaatkan waktu yang kosong lah gitu. Nilai-nilai apa saja yang Pak Taufan tanamkan kepada kedua anak? Mungkin ada diwariskan dari ayah ataupun ibu dahulunya. Ya pertama mereka harus punya prinsip dalam hidupnya dan memilih apa yang menurut dia baik buat dia gitu ya dan buat masyarakat ya. Karena itu kedua anak saya kebetulan tidak ada yang memilih satu bidang studi atau profesi yang sama dengan saya. Yang satu memilih jadi dokter, yang satu memilih jadi arsitek. Bahkan olahraga pun gitu. Kedua-duanya berbeda pilihan. Anak saya yang kecil misalnya, yang nomor 2, bahkan memilih olahraga yang saya sama sekali tidak pernah bayangkan. Pemain softball gitu. Saya sama sekali nggak bisa mengerti kenapa kok anak saya ini senang softball gitu. Tapi ternyata dia punya pencarian sendiri ya, katanya melalui televisi, kemudian dia menyenangi itu. Saya sama sekali nggak pernah punya satu imajinasi mengenai dunia softball atau baseball itu. Dan kalau tadi Pak Taufan cerita nggak menyangka anaknya menyenangi softball. Kemudian sejak kapan Pak Taufan menyenangi dan akhirnya bergelut dalam dunia pendidikan politik? Ya sejak muda sebetulnya, dari mulai saya jadi mahasiswa saya aktivis di berbagai organisasi mahasiswa, di HMI, kemudian juga di Senat Mahasiswa, dan setelah itu saya berkecimpung dalam organisasi-organisasi pergerakan mahasiswa namanya yang pro demokratisasi ya pada waktu itu, dan itu masih langka. Jadi kita masih punya kenangan bagaimana sulitnya keadaan ya. Pertemuan-pertemuan mahasiswa saja sudah harus pindah dari tempat ke tempat lain, kadang-kadang harus berurusan dengan pihak aparat keamanan misalnya ya. Buat seminar yang agak kritis bisa-bisa dibubarkan misalnya. Buat festival seni sekalipun kadang-kadang kalau ada laporan misalnya yang ke pihak keamanan yang mengatakan itu festival seni yang berbau politik, itu bisa dicekal ya. Dan kita mengalami situasi sulit itu gitu. Tapi bagi anak-anak muda pada waktu itu justru itu satu kenikmatan gitu. Lari dari satu tempat ke tempat lain, dikejar-kejar, itu satu yang kalau sekarang saya ingat-ingat itu bahagia yang lain gitu, jenis kebahagiaan yang lain gitu. Oke, Pak Taufan, dan Pak Taufan merupakan salah satu tokoh yang telah berhasil melewati serangkaian seleksi pada saat seleksi komisioner Komnas HAM. Ini seperti apa sih prosesnya, cerita dari awalnya? Namun kita tahan terlebih dahulu nih Pak Taufan. Usai jeda, kita akan bahas kembali soal seperti apa proses dan cerita seorang Ahmad Taufan Damanik menjadi komisioner Komnas HAM. Tetaplah di Toko Kita.